Halo pemirsa, apa kabar Anda? Sedang sekali berita satu malam kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dari dalam negeri maupun mancanegara. Berita satu juga bisa Anda saksikan di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117, Business Channel 24, dan TV Channel 13, serta live streaming di berita1.com, serta akun YouTube Berita 1 dan aplikasi video. Bersama dengan saya Anissa Fauzia, hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa, di mana kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Selamat Ria di Lorong Ilir Timur 3 Palembang. Sebanyak 2 rumah hangus dilalap si jago merah. Ya, sementara itu pemirsa, kerangka manusia ditemukan terkubur di perkebunan warga di daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Meskipun sudah sebulan terkubur, namun polisi tetap bisa melacak sosok yang bertanggung jawab atas tewasnya korban. 3 orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Ya pemirsa, hanya karena kesal anaknya tidak mau mandi, seorang ayah di Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya anak tirinya dengan memukul dan membacoknya. Ya pemirsa, pengemudi mobil mewah yang menabrak mahasiswa Universitas Gajah Mada hingga tewas di Sleman, Yogyakarta akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Ya, sebelumnya pemirsa, sebuah mobil mewah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor dan mobil lain di Jalan Pelagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta pada Sabtu dini hari. Kecelakaan yang sempat viral di media sosial itu mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor yang merupakan mahasiswa Universitas Gajah Mada meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya pemirsa, seorang pegawai Kejaksaan Agung Kejagung berinisial TSK dibacok orang tidak dikenal di Kota Depok, Jawa Barat. Polres Metro Depok pun saat ini tengah memburu pelaku pembacokan. Ya, tidak hanya di Depok pemirsa, sebelumnya seorang jaksa dan pegawai di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dibacok orang tidak dikenal di sebuah ladang sawit. Kedua korban langsung dibawa warga menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya pemirsa, informasi berikutnya, seorang bocah berusia 14 tahun di Kecamatan Jonggak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi korban serangan 6 ekor anjing liar. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung menuntut mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Merikar 20 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, sebelumnya pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Merikar masih diadili terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tador. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut Zaro membantu pengurusan kasus Ronald Tador agar hakim menjatuhi vonis bebas terkait tewasnya Didi Sera. Ya, pemirsa, hukuman 20 tahun penjara terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Merikar menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah terus memberantas ketidakadilan hukum. Di tengah polemik ini, pemirsa, optimisme harus tetap kita kobarkan walaupun beragam peristiwa berdera bangsa kita. Dan kini saatnya Indonesia berbenah, saksikan pembahasan dan juga dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita Satu. Dan kita langsung saja ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Hari ini, sejumlah perjanjian disepakati oleh kedua negara. Sementara itu pemirsa, kepolisian bakal melakukan rekayasa lalu lintas terkait adanya agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah dan juga Candi Borobudur. Pemirsa, polisi berhasil membongkar sindikat produsen kosmetik palsu dan 8 orang. Informasi selengkapnya usai tetaplah di Berita Satu Malam.